Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mohon izin untuk mempresentasikan dengan tema manajemen persediaan yang beranggota Putri Muninggar, Amri Aziz Mustafa, Hanifah Rati Prastiwi, dan Tegar Salman Al-Farizi. Sebelum kita memasuki presentasi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami buka dari awal pengertian persediaan yang akan dibacakan oleh Hanifah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, pengertian persediaan. Persediaan adalah istilah untuk barang yang tersedia untuk dijual dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang yang tersedia untuk dijual. Persediaan merupakan salah satu aset terpenting dari bisnis karena perputaran persediaan merupakan salah satu sumber utama penghasil pendapatan dan pendapatan berikutnya bagi pemegang saham perusahaan. Persediaan juga adalah serangkaian barang jadi atau barang yang digunakan dalam produksi yang dipegang oleh perusahaan. Persediaan diklasifikasikan sebagai aset lancar pada neraca perusahaan dan berfungsi sebagai penyangga antara manufaktur dan pemenuhan pesanan. Ketika item persediaan terjual, biaya tercatatnya dipindahkan ke kategori harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Next. Contoh-contoh persediaan. Yang pertama, persediaan barang mentah, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan bahan lengkap, persediaan komponen-komponen lain, uang, ruangan fisik, peralatan, dan yang terakhir tenaga kerja. Next. Selanjutnya, persediaan barang mentah. Barang mentah adalah bahan yang langsung digunakan untuk diolah, sehingga bahan tersebut nantinya akan menjadi barang jadi sebuah produk dari perusahaan. Jumlah bahan mentah yang dikelola oleh perusahaan akan tergantung kepada jumlah pemakaian, jumlah investasi dalam nilai persediaan, karakteristik bahan mentah, lead time, atau tenggang waktu antara saat pemesanan dengan penerimaan barang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu persediaan barang dalam proses. Persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya di antara lain, yang pertama, coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat. Kedua, sepatu yang belum diwarnai. Ketiga, minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Nah, di sini ada persediaan barang jadi atau yang disebut dengan produk akhir. Persediaan barang jadi atau bisa disebut dengan finished goods stock, yaitu persediaan barang-barang yang telah diselesaikan dan diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada langganan. Contohnya, yang pertama ada barang jadi yang dipanggang di toko roti, yang kedua kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan yang terakhir ada rumah yang sudah selesai oleh pembangun rumah. Nah, di sini ada bagian sistem pengendalian persediaan. Nah, di sini ada sistem pengendalian ABC, yaitu kepada sistem komputerisasi, kepada sistem just in time, dan outscoring. Nah, di sini juga material recruitment partnya juga atau yang disebut dengan MPR sama seperti sistem pengendalian ABC, mencangkup 3 tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Muninggar. Waktu dan tempat kami persediakan. Fungsi persediaan. Yang pertama, fungsi decoupling, yaitu perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supply. Yang kedua,
Fungsi economic processing, yaitu perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga, fungsi antisipasi, yaitu persediaan musiman dan persediaan pengaman. Kelompok-kelompok persediaan. Yang pertama, fluctuation stock, yaitu sebagai antisipasi jika terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, kesalahan perkiraan penjualan, waktu produksi, dan pengiriman barang. Yang kedua, anticipation stock, sebagai antisipasi terhadap permintaan yang dapat diramalkan. Yang ketiga, purchasing story, yaitu memproduksi atau menyediakan barang dalam jumlah yang melebihi kebutuhan atau permintaan. Yang keempat, pipeline inventory, yaitu persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Next, model-model persediaan, yaitu model persediaan yang digunakan untuk menentukan kapan pesanan suatu barang dilakukan dan berapa barang yang dipesan. Macam-macam model persediaan. Yang pertama, model persediaan economic order quantity. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan hitungan kuantitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan tertunda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Aziz Mustafa. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya yaitu model persediaan EOQ atau pendekatan matematis. Yang dimana D yaitu jumlah kebutuhan barang unit atau tahun, S biaya pemesanan dalam rupiah adalah pesanan, H yaitu biaya penyimpangan sebagai persen terhadap nilai barang, C yaitu harga barang, Q jumlah pemesanan unit atau pesanan, F frekuensi pemesanan, P jarak waktu antar tiap pesanan tiap tahun per hari, TC yaitu total biaya persediaan. Selanjutnya yaitu biaya pesanan sama dengan frekuensi pemesanan biaya pesanan yaitu D bagi Q dikali S, di mana biaya penyimpanan sama dengan persediaan rata-rata biaya penyimpanan dalam kurung Q bagi 2 dikali H. Kemudian biaya total sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, di mana contohnya yaitu D dibagi Q dikali S sama dengan Q dibagi H dikali H. 2DS sama dengan Q kuadrat H dan Q sama dengan 2DS dibagi H pangkat setengah. Selanjutnya Q dapat dihitung melalui diferensiasi fungsi biaya total, yaitu TC sama dengan D bagi Q dikali S ditambah Q bagi 2 dikali H. Seperti rumus yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu EOQ dengan safety stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada digunakan di gudang, maka jumlah barang yang ada di gudang yaitu EOQ ditambah safety stock. Selanjutnya yaitu pengertian waktu tenggang persediaan, pengaman, dan titik pemesanan ulang. Di mana waktu tenggang yaitu perbedaan waktu antara waktu pemesanan sampai saat barang tiba atau siap dipakai. Persediaan pengaman yaitu persediaan yang dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang datang, berfungsi untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Selanjutnya titik pemesanan ulang adalah titik di mana harus diadakan pemesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan bahan baku yang dipesan adalah tepat waktu, di mana persediaan di atas persediaan pengaman sama dengan 0. Di mana dengan maka ditetapkan rumus yaitu ROP sama dengan D kali L sama dengan ditambah S, di mana ROP yaitu reorder point, D tingkat kebutuhan per unit waktu, S safety stock, dan L lead time. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya-biaya. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan tahunan sama dengan tingkat persediaan rata-rata.
yaitu biaya penyimatan per unit per tahun. 2. Tingkat persediaan rata-rata sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2. 3. Tingkat persediaan maksimum sama dengan jumlah selama produksi berjalan, yaitu jumlah yang digunakan selama produksi berjalan. Di mana Q jumlah unit pesanan, H biaya penyimpan per unit per tahun, P laju produksi harian, dan D laju permintaan harian atau laju penggunaan. Di mana total biaya persediaan sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan dan ditambah biaya kekurangan persediaan. Oke. Kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.